Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat-sahabat Bawaslu, dimanapun berada, apa kabar? Semoga sahabat-sahabat selalu tetap semangat, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Gustiar, anggota Bawaslu Kabupaten Kuburaya, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Pada sesi ini kita akan berbicara tentang Perbawaslu, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota untuk pemilihan tahun 2020. Adapun materinya adalah sebagai berikut. Dasar hukum untuk pemilihan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ada di pasal 18 ayat 4 yang berbunyi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dapat dilakukan secara demokratis. Dasarkan pasal di atas, maka Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan ada 4 tahapan perubahan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Yang kedua, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Yang ketiga adalah perubahannya tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Perubahan yang terakhir, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Peraturan Bawaslu yang sering disebut dengan Perbawaslu merupakan peraturan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan program, jadwal, dan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota tahun 2020 sebagai petunjuk teknis dalam melakukan kerja-kerja pengawasan. Adapun tujuan dari materi ini adalah yang pertama, peserta memahami dan mengerti perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan pemilihan di tahun 2020. Yang kedua, peserta mengerti dan memahami setiap peraturan Bawaslu tentang pemilihan. Yang ketiga, peserta mengerti dan memahami isi dan teknis pelaksanaan Perbawaslu tentang pemilihan di tahun 2020 di wilayah kerja masing-masing. Dari 10 tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU, ada 5 tahapan penting yang mesti diawasi oleh sahabat-sahabat Panwascam, yaitu 1. Pemutakhiran data pemilih, kampanye dan masa tenang, pengawasan logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi. Dari semua tahapan pengawasan yang penting di atas, tentu kita akan memahami terlebih dahulu tentang Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Adapun ruang lingkupnya adalah yang pertama, pencocokan dan penelitian data pemilih. Yang kedua, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa atau kelurahan dan penyampaian berita daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat PPK. Rekapitulasi DPS, hasil perbaikan tingkat kecamatan, dan penyampaian kepada KPU atau KIP Kabupaten Kota. Rekapitulasi DPS, hasil perbaikan tingkat desa atau kelurahan, dan penyampaian beserta DPS hasil perbaikan. Berikutnya adalah penetapan daftar pemilih dan pencatatan DPPH dan DPT, dan dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota atau PPK atau PPS sesuai dengan tingkatannya, pengawas pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
Yang berikutnya adalah Perbawaslu nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Adapun ruang lingkup pengawasannya meliputi 1. Pengawasan tim kampanye pasangan calon. 2. Pengawasan materi atau uraian kampanye. 3. Pengawasan kampanye pertemuan tatap muka dan pertemuan terbatas. 4. Pengawasan penyebaran bahan dan alat peraga kampanye. 5. Kampanye di media sosial. 6. Pengawasan kegiatan kampanye yang melanggar larangan kampanye dan pengawasan penggunaan sumber dana negara. Dan 7. Pengawasan kampanye yang difasilitasi KPU meliputi debat kandidat, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan di media cetak. Selanjutnya, Perbawaslu nomor 1 tahun 2018. Ini berkaitan tentang pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Adapun ruang lingkupnya meliputi pengawasan pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan pengawasan pendistribusian, dan Panwas Kecamatan melalui supervisi dan pembinaan kepada PPL dan pengawas TPS terhadap pelaksanaan pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya di tempat pemungutan suara. Selanjutnya, Perbawaslu nomor 13 tahun 2018 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Adapun ruang lingkup pengawasan, yang pertama, akurasi data dan penggunaan hak pilih. 2. Ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. 3. Kepatuhan KPPS dalam menjalankan tata cara pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, Perbawaslu nomor 14 tahun 2018 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Adapun ruang lingkup pengawasan meliputi 1. Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat kecamatan. 3. Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat kabupaten kota. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terus belajar untuk memahami peraturan Bawaslu tentang pemilihan. Salam cegah, awas, tindak. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bawaslu Kalbar unggul. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.